menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jam menunjukkan jam 7 tepat, yaitu artinya kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, di mana tema kita adalah Hakim yang Adil, diambil dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 2, Mazmur 92 pokoknya, Mazmur 92, di mana berlangsung dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang terakhir yang menjadi bahan kita. Nah, untuk mengawali PRT kita sebelum nanti doa buka akan dipimpin oleh Ibu Dari, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 282. Kidung Jemaat 282 berjudul Seluruh Umat Tuhan olehnya dikenal. Akan menjadi pujian pembuka kita. Doa buka saya serahkan kepada Ibu Dari, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai PRT malam hari ini. Mohon maaf kalau selama ini saya absen dan hari ini Tuhan izinkan kita akan bersama-sama. Semoga hari ini kita lancar untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari, maaf, cucunya datang. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih, sungguh layak kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang indah Engkau telah sertai kami Tuhan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Tuhan, saat ini Engkau beri kesempatan kami untuk belajar dari firman-Mu Tuhan, di mana kami akan belajar mengenai hakim-hakim, di mana Engkau telah memilih orang-orang untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering menghindar dari panggilan-Mu. Biarlah melalui firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel malam ini, kami dapat belajar dari firman-Mu. Kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan mendengar dan meresapi firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan tumbuh membuahkan hasil buah-buah yang segar. Biarlah kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian sore hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Bunda Dari. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita, di mana bahan kita dengan tema hakim yang adil, kita ambil dari Mazmur 92. Mazmur 92, ini saya dibantu dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Ada yang edisi sudah dibacakannya, begitu ya Bapak Ibu. Mazmur 92 akan kita dengarkan pembacaannya. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara soal hakim, ya
biasanya kita akan berpikir atau membayangkan hakim itu orang yang berada di tengah pengadilan, gitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pakai jubah lah, lalu ada perkaranya, dan mungkin masih segar di ingatan kita bicara soal hakim, maka ini tidak jauh dari persidangan yang mungkin mempersengketakan hasil pemilu. Sudah beberapa bulan memang, tapi auranya mungkin mudah-mudahan sudah tidak terasa lagi sekarang. Karena apa? Karena ya bukannya gimana ya Bapak Ibu, itu sebuah persidangan yang bisa saja berpotensi membelah kita sebagai bangsa dan negara. Apalagi sekarang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian sedang rame. Untungnya timnas kita menang kemarin. Rame apa? Rame buat kita secara khusus orang Kristen. Saya sedang memperhatikan bahwa ini ada bahwa pemerintah mengizinkan sebuah keputusan di mana organisasi masyarakat bisa memiliki izin kelola pertambangan gitu ya. Dan kalau udah bicara ormas, bicara tambang, gereja biasanya ada kena lah di situ begitu ya. Dan kemarin saya memperhatikan di media sosial banyak sekali di repost gitu ya, bahwa PGI dan ada salah satu gereja begitu ya, saya tidak mau sebut mereknya karena terlalu besar mereka itu menolak konsesi izin tambang atau apalah begitu. Kalau dalam kacamata seperti itu ya mungkin ya entah satu dan lain hal gitu, kita bisa melahirkan banyak respon. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita membawa persoalan ini ke ranah yang lucu begitu ya, ke ranah untuk sekedar guyonan atau lelucon, maka yang namanya gereja, salah satu inti bisnis gereja itu tidak lepas dari tambang. Loh kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena kalau yang namanya gereja tidak mau berbisnis dengan tambang, kalau ada penguburan, siapa yang mau menggotong sampai ke dalam? Ya, silakan saja menggotong petinya ke dalam tanpa dibantu oleh tambang gitu ya. Saya sih tidak mau terjadi seperti itu di GKI Cicurug, khususnya di kelompok kerja Agape. Karena tetap kita harus membutuhkan bantuan yang namanya tambang. Nah, tetapi terlepas daripada itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bicara soal hakim, maka hakim itu adalah seseorang yang membuat keputusan. Tidak hanya di level civic atau masyarakat atau di dalam level ranah hukum, hakim pun terkadang ada di dalam kehidupan keseharian kita. Dari level yang sangat-sangat luas, level negara, sampai ke level yang terkecil di dalam keluarga, yang namanya hakim itu selalu ada. Di gereja pun ada yang menimbang perkara ini baik atau tidak berkaitan dengan pengajaran. Di rumah pun ada yang namanya hakim. Minimal Bapak Ibu yang menjadi orang tua atau bahkan anak-anak sekalipun menjadi hakim atas masing-masing perilaku anggota keluarga. Menimbang apakah ini benar, apakah ini salah. Apakah ini keliru, apakah ini tidak. Nah, tetapi terkadang yang namanya hakim duniawi itu adalah hakim yang kadang suka kurang adil. Ya. Contoh sederhana, ketika memutuskan supaya tidak terjadi keributan di dalam kehidupan rumahnya, supaya orang tuanya bisa tenang, orang tuanya bisa jalan-jalan, bisa happy gitu ya. Maka hakim tersebut memutuskan ya sudah, anak-anaknya dikasih saja handphone biar mereka bisa diam. Ya. Tidak memikirkan jangka panjangnya dampaknya seperti apa. Apakah mereka akan terpapar konten-konten yang tidak sesuai atau tidak. Apakah mereka akan menjadi orang yang mengenal orang tuanya atau justru tidak. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika anak dalam usia di bawah 1 tahun sudah mahir menggunakan handphone, jangan salahkan dia tidak akan mengenal orang tuanya karena dia akan menganggap orang tuanya adalah handphone itu. Itulah hakim, contoh-contoh hakim yang ada di dalam keseharian kita. Hakim-hakim yang menimbang segala sesuatu dengan berat sebelah. Dan yang namanya keadilan di tengah dunia, tidak ada keadilan yang betul-betul 100% menguntungkan kiri dan kanan. Selalu pasti 60, 40, 70, 30, tidak ada yang 100 dan 100. Nah, ini berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahwa di dalam Mazmur ini, memang tidak diketahui Mazmurnya siapa yang mengubah, tetapi yang pasti Mazmur ini digunakan sebagai nyanyian untuk hari Sabat. Dalam Mazmur ini
Kalau kita memperhatikan di fokus ayat 2-5 lalu 13 sampai dengan 16, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Hakim yang tidak setengah-setengah di dalam memberikan penghakiman. Karena apa? Karena penghakimannya kita beroleh kebaikan. Karena penghakimannya kita beroleh berkat. Dua hal itulah yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena Tuhan tidak hanya menurunkan berkat hanya untuk orang-orang yang baik. Tetapi ia juga memanggil orang-orang yang jahat untuk mengenalnya. Untuk mengetahuinya. Mengetahui betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Walaupun di sini dikatakan orang-orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang-orang benar, orang-orang yang bebal tidak akan mengerti hal-hal itu. Dan mereka akan dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi berkat Tuhan tersedia juga untuk mereka. Orang-orang yang benar justru akan semakin berkibar namanya. Semakin meninggi. Semakin baik. Bahkan bisa melawan seterunya, yaitu orang-orang bodoh, orang-orang yang bebal. Dan dalam konteks ini melawannya, walaupun digambarkan seperti tanduk banteng, tetapi sebenarnya melawan orang-orang bodoh ini maksudnya adalah di dalam mengedukasi. Di dalam memberikan jalan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam bagaimana mereka, walaupun dibenarkan oleh Tuhan, tetapi menunjukkan kualitas hidup yang mengubahkan, bahkan mengajak orang-orang bodoh yang tadinya tidak mengetahui, menjadi mengetahui. Orang-orang bebal yang tadinya tidak mau menerima, menjadi mau mengerti akan kehendak Tuhan. Walaupun di sini dikatakan orang-orang fasik bertunas, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang supaya mereka dipunahkan. Yang dipunahkan adalah perilakunya. Yang dimusnahkan, punah itu kan bahasa jadul dari kata musnah, gitu ya, dipunahkan. Yang dihancurkan, dimusnahkan, dipunahkan adalah perilakunya, kejahatannya, ketidakbenarannya, kefasikannya, bukan orangnya. Orang-orangnya akan mendapatkan pendidikan. Ketika orang-orang benar ini mau mengakui betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka mencontohkan melalui gaya hidup mereka yang terarah kepada Tuhan. Maka orang-orang yang tadinya bodoh, orang-orang yang tadinya bebal, mereka akan tercurahkan. Karena Tuhan menggerakkan mereka. Itulah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam bacaan ini, orang-orang benar itu menunjuk kepada kita. Secara khusus bacaan ini digunakan pada saat hari Sabat. Sebuah hari di mana orang-orang Yahudi akan beribadah. Dan di dalam hari Sabat, maka yang melakukan ibadah orang Yahudi dan kata orang benar, itu ditunjuk kepada orang Yahudi menggambarkan identitas mereka yang adalah umat pilihan Allah, yang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah yang juga harusnya kita lakukan. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, kita harusnya mendemonstrasikan gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Gaya hidup yang membebaskan orang-orang bodoh dan orang-orang bebal dari jerat, kefasikan, dan juga kejahatan mereka. Tugas kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah adalah melakukan keadilan Tuhan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Tuhan adalah hakim yang adil. Kita memiliki hakim yang adil, hakim yang tidak menimbang setengah-setengah, hakim yang menimbang semuanya 100% kiri dan kanan, hakim yang tidak hanya menurunkan hujan bagi orang-orang yang baik, tetapi juga kepada orang-orang yang jahat, tidak hanya menerbitkan matahari kepada orang-orang yang tidak mengenalnya, tetapi juga kepada orang yang mengenalnya. Oleh karena itu, marilah kita merespon, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, panggilan ini, kesadaran bahwa kita memiliki hakim yang adil ini dengan mengagungkan namanya. Bagaimana cara kita mengagungkan nama Tuhan? Lewat perilaku kita. Perilaku yang mau menjunjung tinggi keadilan yang berasal daripada Tuhan.
perilaku yang mau menjadi berkat dalam kehidupan keseharian, perilaku yang mau mencontohkan gaya hidup yang diubahkan oleh Tuhan, yang terarah kepadanya dan untuk kemuliaan namanya. Dengan cara itulah kita bisa semakin menghidupi makna atau bahkan menghayati dan menyadari bahwa kita memiliki hakim yang adil yaitu Tuhan, dan menjadi orang-orang yang membebaskan orang-orang bodoh, orang-orang bebal yang Tuhan percayakan untuk hadir di tengah kita, untuk berkarya bersama dengan kita, membebaskan mereka dari jerat kefasikan dan jerat kejahatan, agar mereka merasakan keadilan yang berasal daripada Tuhan, yang dinyatakan lewat gaya hidup kita yang terarah kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Beberapa sudah ada di warta jemaat kita, Bapak Ibu. Saya akan bukakan sebentar di ini dia. Ya, ini internetnya agak lamban karena faktor hujan, begitu ya, hujan cukup deras terjadi di daerah Cicurug dan sekitarnya beberapa tadi sore, begitu ya, mulai tadi sore. Nah, ini dia. Doa syafaatnya, pokok doanya ada di sini. Adapun beberapa tambahan yang sudah masuk ke saya juga adalah untuk penantua Oktan yang sedang dirawat, gitu ya, di Siloam Bogor. Kita doakan agar kembali pulih. Dan juga kita berdoa untuk anak-anak yang mempersiapkan diri memasuki masa liburan, kegiatan SAL GKI Cicurug yang rencananya di bulan Juli diadakan. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Adakah tambahan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang belum termasuk dalam warta maupun yang tadi saya sebutkan? Silakan Bapak Ibu jika ada tambahan. Bundari belum dibuka mic-nya. Nah, dinyalain dulu, Bu. Riuh, Pak, panas. Siap. Ya, Bu. Riuh. Oke, Hidung makasih. Bundari. Ada lagi tambahan, Bu? Bapak Ibu yang lain, apakah ada tambahan? Juga kita berdoa untuk PMK yang akan datang, persidangan Majelis Prasis Jakarta Selatan yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 15 di Sukabumi. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan bahwa kami memiliki hakim yang adil yaitu Engkau. Hakim yang tidak pernah memandang rupa, hakim yang menghakimi dengan keadilan yang berasal daripadamu saja, di mana itu menjadi keadilan yang sejati. Biarlah ya Tuhan, keyakinan itu yang mendorong kami, menguatkan kami untuk mau bekerja lebih bagi nama-Mu, mau memberikan diri kami untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan mau menjadi orang-orang yang membebaskan orang-orang bebal dan orang-orang yang bodoh, agar mereka semakin mengenal ya Tuhan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menghadirkan kehadiran mereka di tengah-tengah kami bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan kami. Dialah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami agar kami menjadi umat yang mau mendidik dan mau mengarahkan gaya hidup kami, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa pada saat ini juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat segala situasi yang terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Biarlah Engkau yang hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang boleh terus menolong agar bangsa dan negara kami terus bertumbuh berjalan ke dalam arah yang telah Engkau tetapkan. Para pemimpin kami kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan juga biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini berperan serta secara nyata membangun bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan menghadirkan damai sejahtera lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu tempat ini dengan segala kegiatannya ya Tuhan, para aktivis kami, segenap anggota majelis jemaat,
segenap guru sekolah minggu, rekan-rekan pemusik dan pemandu pujian, rekan-rekan aktivis multimedia dan karyawan kami, para pengurus badan pelayanan jemaat juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua. Tuhan yang tolong agar mereka semua boleh menjadi berkat di mana saja mereka Engkau tempatkan dan kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Kiranya juga Tuhan berkati dan Tuhan sempurnakan. Dan bagi rekan-rekan kami yang mungkin belum mengambil bagian dari pelayanan, Tuhan juga yang menggerakkan agar setiap kami boleh saling melayani dalam kehidupan berjemaat ini satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Pak Oktan yang sedang dirawat, untuk Ananda Riu yang sedang lemah tubuh, untuk Bapak Billy Hartono, Ibu Hotna, Guru Berutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Ayuni Christine Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Bapak Vepton Ardian Rasnawan, Bapak Sutio, Bapak Jandi Damanik, Ibu Veronica, istri dari Bapak Surya Atmaja dalam masa pemulihan, Ananda Ayu Naomi Sinaga dan Ananda Eltama Aron Tarigan, serta sanak saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan juga berkati mereka semua, Tuhan yang sertai, dan biarlah kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupan mereka dan memulihkan mereka senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang akan memasuki masa liburan atau mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biar mereka mengisi hari-hari mereka dengan sukacita dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka supaya mereka semakin mengenal Engkau saja. Kegiatan SAL juga yang direncanakan bulan Juli ini Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan juga untuk para orang tua biarlah Engkau berikan hikmat dalam keseharian. Untuk kegiatan persidangan Majelis Klasis Jakarta Selatan tanggal 14 dan 15 mendatang, Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kegiatan persidangan ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang berpartisipasi di dalamnya, dan segala agenda berasal daripada-Mu saja. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, jadilah pada kami seturut dengan kehendak. Dan ini yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 239 berjudul Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik Bapak Ibu, demikian PRT kita. Barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa dulu, silakan Pak David bersama dengan jajaran. Untuk pengumuman Komisi Dewasa mungkin belum ada Pak Sam, tapi untuk PRT nanti mungkin akan dilihat di Warta Jemaat aja Pak. Itu aja sih Pak dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Dari Lansia ada pengumuman, saya dengar kabar ada
persekutuannya diubah jadwalnya, Bapak Ibu, untuk bulan ini? Ada perwakilan lansia di sini? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu menginfokan saja dari lansia, menyambungkan lidahnya tim BPJ Lansia. Persekutuan PRT Lansia bulan ini akan berubah jadwalnya dari yang biasanya di minggu keempat, Rabu keempat, tanggal 26 harusnya, berubah menjadi hari Kamis. Ya. Hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 10 pagi. Jamnya sama, tetapi harinya berbeda. Ya, mohon diingat Bapak Ibu Saudara-saudari, 20 Juni untuk para lansia Bapak Ibu semua, 20 Juni PRT Lansia hari Kamis jam 10. Ya. Untuk minggu depan tanggal 19 kita akan kembali sersan dengan tema pembahasannya adalah kitab Ester gitu ya. Kita melanjutkan dari kitab Ezra dan Nehemia, kita besok membahas minggu depan kitab Ester jamnya jam 7 malam. Dan juga Bapak Ibu kembali mengingatkan untuk pemesanan TB2 gelombang kedua sudah tersedia Bapak Ibu. Kenapa yang ini agak digencarkan? Karena mulai Juli sampai anak-anak sekolah minggu semua harus pakai TB2. Begitu ya, mulai Juli ini. Dan pemesanannya ditutup tanggal 23 Juni. Tanggal 23 Juni kita tutup gitu ya, sekitar 23 atau 30 lah gitu ya. Pokoknya antara minggu keempat atau minggu kelima Juni. Tolong di grup wilayah masing-masing mendaftarkan diri Bapak Ibu. Ukurannya ada beberapa, bisa dicek. Saran saya Bapak Ibu mendingan beli yang ukuran sedang aja. Ukuran sedang yang standar itu paling safe. Dan supaya kita tidak bingung gitu ya. Kalau mata merasa kurang besar ukurannya dengan yang standar, langsung aja beli yang edisi spesial, itu paling gede. Dia punya dia punya ukurannya gitu ya. Kalau ini kan yang kecil nih ya Bapak Ibu, masih kecil. Nah, kalau yang standar tuh yang ini nih ya. Yang sedang yang ini aja. Ini udah paling safe, paling aman. Semua orang bisa, dari anak kecil sampai yang dewasa. Tapi kalau butuh yang ukurannya, butuh yang tulisannya ekstra besar, contohnya saya juga pakai ukuran ekstra besar, langsung aja yang pakai ini nih ya Bapak Ibu ya. Yang ini ukurannya paling gede, paling enak. Kalau udah mata-mata berumur, apalagi matanya sudah 4 seperti saya ini, paling enak pakai yang ukuran ini. Manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, karena mulai bulan Juli semua kegiatan sudah pakai TB2. Dari dewasa sampai ke sekolah minggu semuanya sudah pakai TB2. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sepertinya itu saja tambahannya kalau dari saya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, maka terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi di Rabu minggu depan PA untuk membahas kitab Ester, dan juga hari Minggu kita ketemu lagi Baktian Minggu. Jangan lupa Baktian 1 dan Baktian 2 itu Baktian 1 jam 7, Baktian 2 jam 9, sekolah Minggu jam 9, remaja jam 9 ya. Selamat malam bagi Bapak Ibu semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Tuhan Yesus berkati semua.